Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok rancangan aplikasi peminjaman dan pengembalian koleksi buku perpustakaan di SMP Yaspen Tugu Ibu. Perkenalkan diri, nama saya Muhammad Arya Sadam dengan NPM 01087. Lalu setelah itu ada saya Rizky Ardian dengan NPM 2022435011038. Lalu ada saya dengan Kevin Ramadan dengan NPM 202243501045. Lalu ada saya Kesha Razana dengan NPM 1075. Terakhir, saya Kurnia Mulia Pramesti dengan NPM 202443570040. Baik, di sini kelompok kami akan mendemonstrasikan aplikasi yang sudah kami buat. Berikut di sini ada halaman login, masukkan username. Sini contohnya admin 2. Kemudian passwordnya Sadam. Lalu klik login. Login sudah berhasil. Maka tampilan akan menuju menu. Di sini saya akan menampilkan input data. Klik input data. Kemudian masukkan kode buku 000 judul sejarah peradaban Islam. Lalu masukkan pengarang buku yaitu Andi Eskum MA. Kemudian penerbitnya Al-Kaisya. Al-Kaisya. Tahun terbit yaitu 2019. Kemudian pilih kategori buku. Di sini sejarah. Lalu stok buku. Di sini contohnya 20. Harga 5. Kemudian klik button simpan. Data sudah berhasil disimpan. Kemudian judul buku yang sudah dimasukkan. Jika ingin hapus, klik button hapus. Pilih yes. Setelah itu data berhasil dihapus. Kemudian kembali ke menu. Input data siswa. Masukkan NISN siswa. Misalkan di sini contohnya 2025. Nama Sucipto. 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 Kelas 76. Alamatnya di Kampung Manggis. Kampung apa? Manggis. Kecamatan Simpang Raya. Simpang Raya.
RT 10. 8. Lalu pilih simpan. Maka data sudah berhasil disimpan. Jika ingin edit, pilih nama yang ingin diedit, kemudian edit, contoh misalkan alamatnya, RT-nya kita ganti jadi 7. Kelasnya jadi 78. Kembali ke menu. Selanjutnya akan disimulasikan oleh teman saya. Nah, selanjutnya adalah tambah admin. Oke, suaranya Klik tambah admin. Di sini ada menu data petugas. Yang pertama ada ID, nama, username, dan password. Yang pertama kita isi ID yaitu 2026. Lalu namanya Rizky Ardian 1. Lalu username-nya Rifki 2. Nah, lalu passwordnya 123. Klik simpan untuk menyimpan filenya. Lalu jika ingin mengubah passwordnya, kita klik yang nama yang kita ingin ubah, misalkan yang tadi. Lalu kita ubah username-nya menjadi Rifki Ardian tanpa spasi. Lalu kita klik edit untuk menyimpannya. Jika ingin kita menghapusnya, maka kita tinggal klik username-nya, terus lalu klik hapus. Jika selesai, kembali ke menu. Jadi di sini saya akan menjelaskan pada page peminjaman buku. Di sini adalah peminjaman buku. Ini ketika siswa ingin meminjam buku dan dipilih dari data table. Dan ketika sudah memilih tabel tersebut, pilih sebuah buku yang ingin dipinjam. Lalu dipastikan jumlah bukunya diisi. Juga ID peminjaman. Jika setelah itu sudah, bisa ditambahkan. Lalu disimpan dan akan ada notification jika data berhasil disimpan. Lalu oke. Terus kita akan lanjut ke pengembalian buku. Di sini kita akan memilih dari daftar siswa yang ada. Kemudian kita pencet tombol cari. Terus kita pilih buku yang ingin dikembalikan. Terus kita isi dulu ID kembalinya. Kemudian masukkan jumlah yang dikembalikan. Terus kalau jika tidak ada denda, kita bisa langsung pencet tombol simpan.
Nah, nanti akan muncul notifikasi seperti yang ada di layar. Nah, jika ada denda, kita pilih kembali dari siswa yang ada di daftar. Kemudian pencet tombol cari dan pilih dari daftar buku yang ingin dikembalikan. Kemudian isi ID kembali lalu pilih jenis dendanya. Ini kita akan memilih menghilangkan buku. Kembalinya berarti diisi 0. Terus kita pencet simpan. Lalu akan dialihkan ke form denda. Di sini kita akan mengisi ID denda. Terus langsung memencet tombol simpan. Nanti akan muncul tampilan seperti notifikasi yang ada di layar ini. Dan kalau ingin mencetak kwitansinya, kita tinggal memencet tombol cetak, kemudian mengisi ID-nya, kemudian pencet tombol cetak. Maka ini kwitansinya akan tercetak seperti yang ada di layar. Lalu dilanjutkan untuk cetak laporan. Oke, di sini saya akan menjelaskan bagian menu untuk laporan. Nah, di sini menu laporan, di sini kita ada untuk masukkan tanggal awal dan tanggal akhir. Nah, di sini untuk masukkan tanggal awalnya, misalkan contohnya di tanggal 1 Januari, untuk tanggal akhirnya misalnya contohnya di 31 Januari, terus kita pencet tombol cetak. Dan sini ada akan hasil report laporannya. Laporan pinjam buku ini adalah laporan yang masih belum dikembalikan bukunya. Saya di sini siswa ada tenggat untuk ada jadwal tenggatnya untuk kembalikan bukunya di sini. Ada tanggal pinjamnya, dia pinjamnya mulai kapan, terus harus dikembalikannya kapan juga. Nah, dan habis untuk bagian cetak laporan di sini, saya akan menjelaskan bagian cetak untuk di input tanda buku juga. Nah, untuk di report tanda bukunya di sini, untuk tampilannya seperti ini. Ini untuk tampilan report laporan data bukunya. Dan di sini kita juga ada bagian report di tampilan data siswanya. Untuk data siswanya kita di sini reportnya ada dua, ada untuk bagian laporan sama untuk cetak kartu perpusnya. Untuk contohnya kita akan pakai yang laporan data siswanya dulu. Dan ini untuk contoh tampilannya. Habis itu bagian report cetak kartu perpusnya nih. Di sini kita contohnya masukkan SN siswanya yang satu aja. Nah, dan ini untuk contoh bagian kartu perpusnya. Nah, habis di laporan data siswanya, di sini kita juga ada laporan untuk di data petugasnya atau data adminnya. Di sini untuk bagian report laporan data petugasnya seperti ini tampilannya. Oke, itu aja yang saya jelaskan semua bagian reportnya. Silakan, Sadam. Baik, terima kasih. Berikut sudah kelompok kami jelaskan dan demonstrasikan. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.